Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya selalu kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan, kesempatan untuk melaksanakan rangkaian amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan salat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salat isya yang dikerjakan secara berjamaah pula. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini khususnya semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yang saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal ayat itu. Minimal ayat itu familiar di telinga kita. Allah berfirman di surat Yasin ayat yang ke-12, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Yang menarik dari ayat ini adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, dan kami telah mencatat apa-apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan Allah mencatat bekas-bekas yang telah mereka tinggalkan adalah Allah mencatat langkah kaki hamba-hamba Allah
yang dipergunakannya semasa hidup di dunia untuk menuju ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang masuk kategori ini adalah melangkahkan kaki ke masjid untuk salat berjamaah, melangkahkan kaki ke masjid untuk menuntut ilmu, melangkahkan kaki untuk silaturahim. Maka ini semua langkah kaki yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima dan meridhai amal ibadah yang telah kita lakukan. Lebih dari itu, Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, dan Ibnu Hibban, bersumber dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yakhruju min baitihi mutatahhiran hatta ya'tiyal masjida fayusalli fihi ma'al muslimin أو مع الإمام ثم ينتظر الصلاة التي بعدها إلا قالت الملائكة." Saya terjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun yang keluar dari rumahnya dalam keadaan suci, berarti wudhunya di rumah, lalu kemudian dia datang ke masjid, sholat di dalam masjid bersama kaum muslimin atau bersama imam, berarti berjamaah, kemudian menunggu sholat yang berikutnya, maka para malaikat berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang menunggu sholat setelah sholat, seperti yang kita lakukan malam hari ini, menunggu sholat isya setelah sholat maghrib, dia tidak beranjak pergi, dia tidak beranjak pulang, dia tetap menanti sholat berikutnya, maka dia didoakan oleh malaikat, Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini termasuk orang-orang yang didoakan oleh para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya doanya adalah doa kebaikan. Malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita masih membahas buku yang ditulis oleh Ustadz kita bersama, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizahullah ta'ala, yaitu kitab atau buku yang berjudul Syarah Rukun Islam. Dan kita masih berada pada pembahasan rukun Islam yang pertama, 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Namun babnya bab tentang mengenal syirik, babnya berbicara tentang syirik. Kalau tidak salah waktu itu bulan yang lalu saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kalau tidak salah 4 poin, mohon maaf 3 poin. 3 poin. Yang pertama, definisi syirik. Apa itu artinya syirik? Kita lewati ya, karena sudah kita sampaikan. Yang kedua, macam-macam syirik dan perbedaannya. Syirik dibagi berapa dan apa perbedaannya, beserta dalil-dalilnya. Dan ini sudah kami sampaikan, tidak perlu kami review ulang. Yang ketiga adalah, ini yang terakhir bulan yang lalu, sampai berhenti di poin ketiga, bahaya syirik, dampak buruk dari perbuatan syirik.
Kalau tidak salah waktu itu sudah beberapa poin yang sudah kami sampaikan. Hari ini kita akan memasuki materi yang keempat. Lanjutannya berarti materi penutup, karena cuma 4 saja. Seputar syirik yang harus kita ketahui. Materi keempat. Apa itu? Kesirikan-kesirikan yang dianggap tradisi di negeri plus 62. Syirik-syirik, model-model kesirikan yang terjadi di negeri plus 62 dan dianggap sebagai warisan leluhur, adat istiadat, budaya, tradisi. Baik. Padahal itu adalah syirik. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua. Kenapa? Karena masih ada di tengah-tengah masyarakat kita praktek-praktik kesirikan yang merusak tauhid, bahkan membatalkan tauhid. Bapak Ibu sekalian, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, kesirikan-kesirikan yang dilakukan oleh sebagian saudara kita, mereka lakukan dengan dalil, dengan dasar tradisi atau adat istiadat peninggalan leluhur. Padahal perbuatan tersebut adalah bentuk kesirikan yang membahayakan dalam agama. Dan di antara perbuatan-perbuatan tersebut, nah ini saya langsung masuk saja satu persatu. Contoh-contoh model-model kesirikan yang terjadi di negeri plus 62 dan dianggap lumrah, itu tradisi, itu ya adat istiadat, warisan leluhur. Yang pertama adalah ada model syirik itu yang namanya tatoyur. Tatoyur, mungkin sebagian orang mengatakan tatoyur ini adalah apa bahasa apa itu ya, Sunda, pamali lah. Tatoyur ini adalah mengait-ngaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dia lihat, atau bisa jadi dengan sesuatu yang dia dengar, atau dengan angka-angka tertentu, waktu-waktu tertentu yang mereka beranggapan bisa mendatangkan kesialan. Nah itu namanya tatoyur. Mana dalilnya kalau tatoyur ini syirik? Dalilnya jelas Bapak Ibu. Sampai-sampai Nabi mengulang dalilnya, sabda beliau 3 kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda dalam hadis Abu Dawud. Bisa dibuka Pak Didi. Abu Dawud nomornya 3910. Abu Dawud 3910. An Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. 3 kali Nabi bilangnya. Silakan. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, isinya tiyara adalah syirik. Terus Tiyara adalah syirik. kemudian Diulang 3 kali. Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Sampai di situ aja. Lu apa bedanya antara tiara dengan tatoyur? Ada tiara, ada tatoyur. Beda Bapak Ibu, beda. Tapi ujung-ujungnya sama, ini syirik juga. Bedanya adalah Bapak Ibu sekalian, kalau tiara itu, ya, tiara itu, ya, misalnya nih, jika seseorang, saya berikan contoh kasus, jika seseorang ketika mau pergi keluar rumah, tiba-tiba dia kejatuhan cicak, kemudian timbul dalam hatinya perasaan ini akan mendatangkan kesialan, karena pertanda berupa kejatuhan cicak, yaitu tanda sial. Ini namanya tatoyur. Tatoyur.
perasaan muncul. Contoh, megang gelas pecah. Ono apa ya kok gak enak hatiku. Itu tatayur. Mata kiri cedutan terus. Tanda sedang digosipin oleh orang, dirasani orang. Itu namanya tatayur, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian jika dia betul-betul masih kasus tadi, orang yang mau pergi keluar rumah nggak jadi pergi, ya bukan nggak jadi, dia mau pergi keluar rumah, ya ternyata dia kejatuhan cicak. Itu dia merasa dalam hatinya akan ada pertanda sial nanti di luar sana. Sehingga itu namanya tatoyur, perasaan. Begitu dia betul-betul membatalkan hajatnya, mengurungkan niatnya untuk pergi, ketika ditanya sama istrinya, lo kok tidak jadi keluar? Ya aku gak enak, aku soalnya tadi mau keluar kejatuhan cicak, khawatir nanti di jalan ada apa. Itu namanya tiaro. Jadi tiaro itu sudah action. Kalau tatoyur itu masih perasaan. Masih perasaan. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau tatoyur itu masih ada dalam hati. Kalau tiaro betul-betul dia sudah yaitu meyakini ini adalah tanda kesialan. Contoh, keluar rumah lihat ular. Ada ular. Sebagai pertanda buruk ini. Aduh ada apa ya, mau keluar rumah kok lihat ular. Ini jangan-jangan nanti di luar. Itu tatoyur sudah, perasaan. Ternyata dia batalkan keluarnya tadi. Itu namanya tiaroh. Jadi intinya sama saja. Sama-sama syirik Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain, dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, saya bacakan saja. Nomornya 3099, jilid 5 itu. Sahih Targhib wa Tarhib 3099. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yanalad darajatil ula, lan yanalad darajatil ula man takahhana aw istaqsama aw raja'a min safarin atayyuran." Loh, jelas sekali. Nabi bersabda, tidak akan mendapatkan derajat tertinggi di surga. Oh, jelas sekali. Tidak mungkin meraih posisi tingkatan surga yang paling tinggi orang yang suka meramal, terus meramal ya, terus kemudian awis taksama, suka mengundi nasib ya, terus auraja amin safarin tatoyuran, atau tidak jadi melakukan safar karena merasa sial. Berarti ancamannya orang yang suka tatoyur gak mungkin bisa meraih tingkatan tertinggi di surga Allah Azza wa Jalla. Dan ini termasuk kategori syirik Bapak Ibu sekalian. Syirik. Saya kasih dalil lagi sebelum tak tunjukkan contoh-contohnya tatoyur yang ada di masyarakat kita. Saya kasih satu dalil. Ini lumayan agak panjang, tapi gak apa-apa, nanti kita persingkat. Minta tolong Pak Didik bisa dibuka Sahih Bukhari, nomor asli Sahih Bukhari, nomornya 5705 5705, nomor asli ini. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayyal umam." Silakan Pak Didi baca 5705. Silakan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, atau Imran bin Husain boleh? Iya betul, silakan. Ayo. Dari Imran bin Husain radhiyallahu an, dia berkata, iya, tidak ada ruqyah, yaitu jampi-jampi dari Quran dan Sunnah, terus kecuali dari penyakit ain atau demam. Terus Lalu itu kusampaikan kepada Sa'id bin Jubair, dia berkata, iya, dalam menceritakan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Ini poinnya, uridat alayyal umam. Silakan. Beberapa umat pernah ditampakkan kepadaku Nanti di hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditampakkan beberapa umat.
faja'alan nabiyyu wan nabiyani yamurruna ma'ahumur rahtu wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad. Silakan. Maka nampaklah seorang nabi dan dua orang nabi lain lewat bersama dengan beberapa orang saja. Terus. Dan seorang nabi lagi yang tidak bersama seorang pun. Jadi Nabi diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada beberapa nabi, tidak disebut nama nabinya. Beberapa nabi diikuti oleh umatnya. Terus kata Nabi, ada nabi itu nanti di hari kiamat jalan sendiri, gak punya pengikut. Sendirian, sendiri, gak punya pengikut. Kata para ulama, apakah nabi ini tidak berhasil dalam berdakwah? Nah, ukuran keberhasilan bukan banyaknya pengikut. Ukuran sukses dalam berdakwah adalah sekalipun umatnya sedikit, tetapi kalau tegar di atas Quran dan Sunnah, maka itulah ukuran keberhasilan dalam berdakwah. Makanya nanti ada nabi yang dia tidak punya pengikut, jalan sendirian di hari kiamat, jalan sendiri. Yang lain, nabi di depan, belakangnya pengikut. Itu Allah tunjukkan. Terus lanjut. Hatta rufi'ali sawadun azim. Silakan. Hingga tampak olehku segerombolan manusia yang sangat banyak. Nah, aku diperlihatkan oleh Allah, yaitu sekelompok manusia dengan jumlah yang sangat besar, sangat banyak. Qultu ma hadha ummati hadi. Silakan. Aku pun bertanya, Ya. apakah segerombolan manusia itu adalah umatku? Apakah mereka ini umatku? Banyak jumlahnya waktu itu, nanti di hari kiamat. Qila bal hada Musa wa qaumuhu. Silakan. Diberitahukan, ini adalah Musa dan kaumnya. Nah, bukan. Ini bukan umatmu Muhammad. Ini pengikutnya Musa, ya. Musa dan kaumnya dan pengikutnya banyak jumlahnya. Terus, nah ini mulai. Qila unduru ilal ufuq. Silakan. Lalu diberitahukan pula kepadaku, lihatlah ke ufuk. Coba kau lihat Muhammad ke atas langit, ke atas ufuk. Begitu Nabi melihat ke atas ufuk, apa yang terjadi? Qila hadhihi ummatuka wa yadkhulul jannata min haula'i sab'una alfan bighairi hisabin wala adabin. Silakan. Ternyata di sana terdapat segerombolan manusia Ya. yang memenuhi ufuk. Jadi banyak umat itu memenuhi langit. Full. Langit ini full. Terus lanjut. Kemudian diberitahukan kepadaku, lihatlah di sebelah sini dan di sebelah sana, yaitu di ufuk langit. Lanjut. Teruskan. Ternyata di sana dipadangi dengan segerombolan manusia yang sangat banyak. Lanjut. Diberitahukan kepadaku, Ya. ini adalah umatmu. Ini umatmu Muhammad. Full. Lihat natap ke langit penuh. Tengok sana, tengok sini. Semua full penuh. Ufuk ini. Umat Nabi SAW. Miliaran Bapak Ibu sekalian. Mengalahkan umat Musa alaihissalam. Ini umatmu Muhammad. Nah, sekarang yang menjadi inti permasalahan ada di sini. Lanjut Pak Didi, silakan. Dan di antara mereka terdapat 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Nanti di antara mereka ini ada 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, dan tanpa mendapatkan azab. Jadi masuk surga nggak pakai melalui proses hisab, nggak pakai melalui proses azab, belum masuk surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. 70.000. Entek kok ya Ustaz, entek. Habis sahabat aja berapa jumlahnya Ustaz. Bapak Ibu jangan pesimis. Sayang kitabnya tidak saya bawa. Disebutkan di dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir, bahkan di dalam kitab Silsilah Hadis Sahih, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi meminta tambahan kepada Allah agar diberikan tambahan, jangan 70.000 saja. Akhirnya Allah berikan tambahan. Berapa tambahannya? Setiap 1.000 dari 70.000 itu, setiap 1.000 berarti kan 70.000.
70.000 itu dibagi 70, berarti 1000, 1000, 1000, 1000. Ada 70-an. 1000 ada 70 kali. Lah setiap 1000-nya ini 70.000. 70.000, 70.000, 70.000. Yang 70.000 ini setiap 1000-nya 70.000, 70.000. Terus, insya Allah katut, insya Allah. Hanya ini setiap 1000-nya. Terus turun terus ke bawah, terus. Baik, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lanjut, silakan. Setelah itu beliau masuk ke rumah dan belum sempat memberi penjelasan kepada mereka, yaitu para sahabat. Baik, Nabi masuk ke rumah, belum sempat disebutkan itu 70.000 itu ciri-cirinya siapa, orangnya bagaimana. Nabi masuk rumah, para sahabat mulai mereka berunding, siapa 70.000 itu. Lanjut, silakan. Maka orang-orang menjadi ribut. Terus, Mereka berkata, apa katanya? kita adalah orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan mengikuti jejak Rasulnya. Baik, kita ini sahabat Nabi, beriman lebih dahulu, mengikuti jejak Rasul. Mungkin yang dimaksud 70.000 itu kita ini, para sahabat. Lanjut, silakan. Mungkinkah kelompok tersebut adalah kita atau anak-anak kita yang dilahirkan dalam keadaan Islam? Apa mungkin anak cucu kita setelah kita nanti itu yang masuk juga, masuk kategori itu. Lanjut, teruskan. Sementara kita dilahirkan di zaman jahiliyah. Terus, kemudian. Maka hal itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keributan mereka sampai terdengar Nabi di dalam rumah. Lalu Nabi keluar rumah. Inilah disebutkan oleh Nabi. Mereka adalah, silakan, ayo. Lantas beliau keluar dan bersabda. Nah, ini mulai, ya, menarik ini. Ternyata 70.000 itu ciri-ciri mereka ada 4. Ciri mereka ada 4. Yang melekat dalam diri mereka ada 4. Kata Nabi, hum alladina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Silakan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Mereka orang yang masa hidupnya tidak pernah minta diruqyah. Nggak pernah. Ustaz tolong rumah saya diruqyah. Nggak pernah. Ustaz tolong saya diruqyah. Nggak pernah. Berarti kalau minta ruqyah itu dosa? Enggak dosa. Dan terus kemudian hanya saja kehilangan kesempatan masuk 70.000 itu. Kehilangan kesempatan. Lah terus gimana kalau kita sakit? Makanya setiap muslim dituntut untuk bisa baca Al-Quran dan hafal doa-doa. Supaya kita tidak perlu memanggil juru ruqyah. Cukup ruqyah mandiri. Kita sendiri. Zikir pagi petang, ayat kursi, 2 rakaat ini 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, termasuk kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, surat Al-Baqarah beberapa ayat di dalamnya. Dituntut untuk bisa baca Al-Quran. Syukur-syukur kalau hafal. Dan hafal doa-doa. Itu. Ya, makanya Nabi ngajarkan kita sebelum tidur, itu kan membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Lah itu juga metode ruqyah. Caranya adalah kedua tangan itu ditempelkan, telapak tangan kanan, telapak tangan kiri, lalu meniup dulu. Baru baca kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, diusapkan ke kepala. Sudah. Setelah itu digabungkan lagi tangannya. Niup dulu. Loh berarti niup dulu Ustaz. Bukan baca terus ditiupkan. Bukan. Itu kayak dukun itu. Dukun itu kalau habis baca ditiupkan. Rasul itu ngajarin niup dulu baru baca. Wah keliru kabeh berarti. Ayo Pak Didi, minta tolong Pak Didi. Coba Pak Didi, Abu Dawudnya Pak Didi, 5055 Pak Didi. Coba yang itu dihentikan dulu, nanti dicari lagi. 5055, 5055, Abu Dawud, 5055. Kita pengen tahu. Atau 5056, enggak apa-apa, nanti tinggal geser aja. Silakan. 5055, tentang apa? 5055, Abu Dawud. Oh, berarti 5056. 5056. Ya. Jadi, sebentar.
Nabi kalau mau tidur itu juga baca Al-Kafirun, Bapak Ibu. Itu yang 5055. Nabi kalau mau tidur, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun 6 ayat sampai lakum dinukum waliyadin 6 ayat. Itu katanya Nabi Abu Dawud 5055. Itu kalau dia tidur meninggal dunia, maka dia tidak tercatat orang yang pernah melakukan syirik, mentauhidkan Allah, bebas syirik. Makanya kalau mau tidur baca Al-Kafirun, penting. Karena apa? Karena surat ini membebaskan dari kesyirikan. Nih ya. Baik, terus lah sekarang 5056. Ya, kuliah apa ini? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Silakan dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Ya. apabila hendak beranjak ke kasurnya setiap malam, Setiap malam mau tidur. Terus beliau menyatukan kedua telapak tangannya. telapak tangannya disatukan, ditempelkan. Terus kemudian Lalu beliau kemudian keduanya niup dulu. Niup dulu. Terus dan membacakan keduanya surat Al-Ikhlas, terus Al-Falaq dan An-Nas. kemudian Kemudian beliau mengusap dengan keduanya bagaimana saja semampunya. kemudian lanjut. Beliau memulainya dari atas kepala dan wajahnya, Kemudian dan bagian belakang dari badannya. Beliau melakukan hal itu 3 kali. 3 kali niup lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas diusapkan punggung-punggungnya. Terus niup lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Niup dulu baru baca. Selama ini gimana selama ini? Ya Allah. Habis baca terus ditiupkan. Iya. Makanya sering tindian gitu ya. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa itu ruqyah mandiri, nggak usah mendatangkan ustadz juru ruqyah, nggak usah, cukup kita meruqyah diri sendiri. Baik, itu ya. Baik, 1, tidak melakukan ruqyah. Ya, ulang lagi, teruskan Pak Didi. Terus nomor 2, hadisnya tadi, silakan. Tidak pernah bertatawur. Nah, ini poinnya. Orang yang kedua dari 70.000 orang itu cirinya dia tidak pernah semasa hidupnya melakukan tatoyur, anggapan-anggapan sial, sikap pesimistis. Lanjut, teruskan. Yang ketiga, Dan tidak pernah melakukan terapi dengan K. tidak melakukan pengobatan K, cos besi panas. Dulu di zaman Nabi pernah ini terjadi. Jadi kalau mereka terluka, mengeluarkan darah, supaya untuk menghentikan pendarahan, besi atau apapun dipanaskan, dinyos. Nyos. Sudah, berhenti. Itu dulu pernah terjadi di zaman Nabi, setelah itu Nabi larang. Nggak boleh. Berarti kalau gitu Ustaz, menghilangkan tato dengan laser, itu termasuk K atau tidak? Bukan K. Khitan laser, apakah termasuk K? Bukan. Yang masuk kategori K ini adalah luka, lalu kemudian dinyos dengan besi panas. Itu namanya K, dan itu dilarang. Seumur hidup nggak pernah melakukan pengobatan itu, pengobatan K. Terakhir, nomor 4, ciri keempat. Lanjut. Dan mereka Sedangkan kepada mereka bertawakal. wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sampai di situ aja Pak Dini. Jadi ini menunjukkan bahwasanya orang yang tatoyur kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Oh, itu ya. Sekarang saya akan tunjukkan contoh-contoh tatoyur yang ada di masyarakat kita. Contohnya, mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada, tolong saya diinfokan ya, tak tambahin lagi gitu maksud saya, tak catatnya. Ya. Baik, nomor 1, contoh-contoh tatoyur yang sering terjadi. Di antara bentuknya adalah menganggap sial angka 13. Tidak mau beli rumah kalau rumahnya nomor 13. Angka sial, bahkan di hotel tidak ada lantai 13 dan termasuk lantai 4. Itu nggak ada di hotel, nggak ada. Dihindari angka 4, lantai 4 dan lantai 13. Padahal gajian ke-13 itu enak loh itu. Ada enggak? Ada gaji ke-13? Menyenangkan tidak? Kok bisa benci sama angka 13? Tiap tahun ya? Baik. Gaji ke-13. Angka 13 angka horor. Belum lagi, kemudian yang kedua, menganggap sial bagi wanita hamil
jika suaminya masuk atau keluar toilet dengan menggantungkan handuk di lehernya. Sebagian orang beranggapan nanti yaitu anaknya akan terikat dengan tali pusar. Jadi kalau ada wanita hamil, itu suaminya kalau masuk toilet atau keluar toilet, anduk itu tidak boleh dikalungkan di leher, nggak boleh. Kailo jari ini, kailo itu tatoyur, yaitu tatoyur. Kailo, pamali, kailo. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti bayi itu akan terikat dengan tali pusar. Nah ini. Nomor 3, meyakini jika gadis perawan duduk di depan pintu, maka dia akan susah menikah. Loh. Ya, ini tatayur. Makanya kalau ada anak gadis, ojo lungguh di pinggir lawang nah ini nggak boleh. Ya, kailok loh itu. Yang nomor 4, keyakinan terkait burung gagak. Jika burung gagak berkumpul dan terbang di langit, maka pertanda akan ada karib kerabat yang akan meninggal. Loh itu. Apalagi dia misalnya malam berbunyi di dekat rumah orang tersebut, berarti pertanda penghuni rumah itu akan ada yang meninggal. Yang kelima, keyakinan sebagian masyarakat bila terjadi hujan gerimis saat matahari terik panas gerimis, itu katanya pertanda syaitan melahirkan anaknya. Bahkan ada yang mengatakan pertanda ada ulama yang meninggal dunia. Oh gitu, iya. Iya kalau kayak kemarin, hari Senin kemarin, iya. Itu saya sempat, alhamdulillah mendapatkan hujan. Jadi di daerah Ampel hujan deras, Bapak Ibu sekalian. Hari Senin itu. Jadi setelah subuh itu, hujan deras, iya di daerah Surabaya Utara. Nah, alhamdulillah, ya kalau kayak gini nggak apa-apa, ya. Tapi kalau ini siang panas, gerimis, itu biasanya gondoruo apa gitu katanya ya. Wewe gombel atau apa gitu. Ya. Ternyata di sini lengkap juga. Ya, nomor 6, keyakinan jika anak lahir waktu maghrib, maka anak tersebut akan meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, maka mereka mengadakan suatu acara ritual yang disebut ruatan. Diruat. Lahir pas maghrib, itu pertanda sial. Makanya bayinya harus ruatan. Loh, itu kayak begitu itu. Ya, baik. Terus kemudian juga berikutnya, yang ke-7. Sebagian orang meyakini mencium tangan anak kecil akan menjadikan anak tersebut menjadi tukang minta-minta alias pengemis kalau nanti dia dewasa. Ya. Saya pernah ada anak lucu digendong sama ayahnya, lucu, bayi laki-laki, lucu, ganteng anaknya, badannya gemuk, masya Allah, putih kulitnya digendong sama bapaknya. Oh masya Allah, lucunya, sehatnya badannya, sampai ini namanya ini, tak pegang tangannya, tak cium sama saya, telapak tangannya, itu langsung apa kata bapaknya? Jangan tangannya Pak Ustadz, kalau bisa dahinya saja. Loh, gak bahaya tak? Ya, ada apa memangnya? Nanti katanya itu jadi pengemis. Astagfirullah. Ya, kalau di keluarga saya terus terang ya, keluarga saya orang India, orang Arab, nggak percaya kayak gini. Anak kecil lucu itu tangannya dicium, ya, keningnya dicium, pipinya dicium, tangannya dicium. Alhamdulillah tidak ada yang jadi pengemis. Ya, jadi ini anggapan tatoyur, ini tatoyur, nggak usah diyakini tatoyur. Terus yang kedelapan, keyakinan bahwa orang yang meninggal hari Sabtu, maka hal tersebut akan mengantarkan wafat kepada orang lain dari kerabat atau tetangganya yang lain. Ya, jadi kalau ada orang meninggal, tetangga itu hari Sabtu, itu kadang-kadang itu tetangganya itu bilang, ojo ajak-ajak yo, ojo ngejak-ngejak yo. Ada enggak yang kayak gini? Ya kan? Ojo ngejak-ngejak ya, karena mereka berkeyakinan mati hari Sabtu, dia akan bawa yang lain. Tetangga yang lain tiba-tiba sepekan 2 pekan meninggal. Lo dijak rek. Ya apa sih? Kan memang sudah waktunya aja. Ya, itu. Terus nomor 9,
Keyakinan sebagian orang menganggap jika tanggal lahir anak sama dengan tanggal lahir orang tuanya, entah bapaknya, entah ibunya, maka akan menimbulkan pertikaian dan permusuhan dalam keluarga tersebut. Solusinya, anak itu harus dikeluarkan dulu dari rumah atau dibiarkan hingga ada orang lain yang ngambil untuk dirawat beberapa hari. Jika telah dirawat beberapa hari, lewat beberapa hari, orang tua anak tersebut, orang tua kandung anak itu, maka dia menebus anak itu dengan beberapa uang yang semampunya. Jadi anak itu dibiarkan di luar, siapa yang mau bawa, misalnya tetangganya, maka nanti beberapa hari baru kemudian didatangi, wis ini sodako infak saya, silakan diterima, mohon maaf semampunya. Anak itu diambil lagi. Sampai kayak begitu karena tanggal akhirnya anak itu persis sama bulan tanggalnya dengan bapaknya atau ibunya. Yang ke-10, keyakinan jika ada anak gadis perawat yang memakan bagian sayap ayam. Makan sayap ayam ini ya. Maka suatu saat suami perempuan tersebut akan dibawa pergi dari tempat tinggal asalnya. Ini ya. Nah, ada ini. 11, merasa ada yang berburuk sangka karena mata berkedut, cedutan terus. Itu katanya ada yang ngerasani. Berikutnya 12, merasa akan ada pencuri karena ada suara burung hantu, berarti akan ada pencuri. 13, merasa sial karena gelas pecah. Terakhir, jika di jalan menemui ular menyeberang, maka pertanda kesialan sehingga perjalanan harus diurungkan. Jadi ini semua Bapak Ibu adalah tatoyur, masuk kategori syirik Bapak Ibu. Masuk Isya ya. Baik, kita dengarkan kumandang azan Isya lebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan materi yang tersisa sesuai alokasi waktu yang ada saja. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita tambahkan satu lagi Bapak Ibu sekalian, model kesirikan yang terjadi di negeri plus 62. Jadi kalau yang pertama tatoyur, menganggap sial, anggapan-anggapan sikap pesimistis. Adapun yang nomor 2 adalah tamimah. Tamimah. Apa itu tamimah? Baik, tamimah Bapak Ibu sekalian adalah sesuatu yang digantungkan pada seorang anak atau pada seseorang dewasa itu untuk menolak bala atau menolak bencana atau dijadikan untuk menolak aib ya atau musibah seperti itu tamimah. Baik, mana dalilnya kalau tamimah ini termasuk syirik? Dalilnya disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim dalam Sahih Targhib wa Tarhib hadis nomor 492 itu di nomor asli Bapak Ibu. Saya bacakan dari Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man allaqa tamimatan faqad asyraka." Jelas sekali kan? Man allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan jimat, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Itu jelas sekali. Dan Bapak Ibu harus tahu, yang namanya jimat ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu memiliki makna yang sinonim dengan azimat. Jimat sama dengan azimat. Bahkan disebutkan sinonim dengan susuk. Jadi kalau jimat ini atau azimat ini barang atau tulisan yang dianggap memiliki kesaktian dan dapat melindungi pemiliknya, digunakan sebagai penangkal penyakit atau bala. Banyak ini, entah itu berupa gelang-gelang kesehatan. Jadi dia sugesti dengan gelang itu, dia bergantung dengan benda itu termasuk itu. Termasuk itu kalung kesehatan, ya, cincin. Saya punya teman itu ketemu di salah satu counter HP. Ketemu, ya. Pada saat ketemu, dia nyapa saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seeling ngambil aku ta. Kalau wajah saya tidak lupa, tapi nama saya lupa. Sopo kon iki? Aku iki kancamu SMP biyen. Cuman SMA awak dhewe kabar. Oh iya. Ya tahu saya. Iya. Dari mana? Dari ngaji. Oh iya. Tangannya ini Bapak Ibu, 10 ini cincin semuanya. Cincin semua. Saya bilang,
tanganmu kok banyak cincin ini apa? Oh, ini tidak sembarang cincin ini. Gak sembarang cincin ini. Sing iki Ustaz, teko Kalimantan iki Ustaz. Sing iki semedino apa yang Gunung Kawi, Telung Dino. Ya, sing iki jadi itu ada kronologisnya semua. Terus apa manfaatnya kamu pakai ini apa? Loh, ya buat melindungi diri dari apa? Oh, syirik ini tak bilang. Man allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantungkan memakai jimat, antum tergantung pada ini. Tawakal sama Allah. Allah sang pemberi solusi. Allah yang maha menyembuhkan. Allah yang maha melindungi. Gak perlu yang kayak gini-gini. Ini syirik. Wah wis repot awakmu saiki wis kan ya koyo dadi Wahabi ngono koyo. Repot ini ngomong gini Wahabi. Ya sudah, gak bisa ini ya. Gak bisa. Kita doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Bahwa syirik ini yang kayak begini. Belum lagi buntelan bertuliskan huruf-huruf Arab. Biasanya huruf Arabnya Arab sungsang. Arab yang hijaiyah yang dibalik-balik. Atau angka-angka Arab yang nggak tahu itu maksudnya apa. Dibuntel, ditaruh di ikat pinggang, di dompet, atau di pojok-pojok rumah untuk pelaris. Ini syirik tamimah, itu namanya. Tamimah itu. Terus kalau sosok ini Bapak Ibu sekalian, didefinisikan sebagai jarum emas, atau intan dan sebagainya, yang dimasukkan ke dalam kulit, bibir, dahi, dan sebagainya, disertai mantra-mantra biasanya agar tampak menjadi cantik, supaya menarik dan seterusnya. Begitu Bapak Ibu. Jadi yang namanya raja, saya lanjutkan dikit ya, raja, sosok, termasuk aji, azimat, jimat, ini semua adalah syirik Bapak Ibu sekalian. Menggunakannya termasuk syirik, mengotori tauhid kita. Bahkan kalau dia sampai pada level tingkat saya selamat itu gara-gara ini, wah itu syirik besar, batal akidahnya. Hati-hati. Baik Bapak Ibu, saya cukupkan ya. Saya cukupkan sampai di sini, sampai poin nomor 2, bentuk kesyirikan di Indonesia atau di negeri plus 62. Berarti yang nomor 1 tadi apa Bapak Ibu? Tatoyur. Nomor 2 apa tadi? Tamimah. Tinggal nomor 3 tiwala, lalu pesugihan, ngalap berkah. Oh banyak nanti. Ya tambah seru nanti, tambah seru. Insya Allah. Baik demikian. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Saya jawab pertanyaan yang masuk ini aja, satu aja karena waktunya. Apakah firasat itu termasuk tatoyur atau syirik? Iya, kalau firasatnya itu, ya muncul firasat. Firasatnya itu adalah sebagai pertanda kesialan. Pertanda kesialan. Maka itu adalah masuk kategori yaitu tatoyur. Firasat. Aduh ada apa ya? Ya, misalnya ada firasat apa? Kok anu ya? Ada apa ini jangan? Nah itu pertanda buruk. Itu namanya tatoyur. Kalau dia betul-betul menuruti firasatnya tersebut, dia mengurungkan melakukan perbuatan tertentu karena dia punya firasat yang tidak baik. Nah itu masuk tiaroh. Berarti masuk kategori syirik. Iya. Makanya jangan turuti firasat-firasat seperti ini. Tawakal saja kepada Allah. Semua tidak akan terjadi kecuali atas takdirnya Allah. Bukan gara-gara ini. Sudah dilakoni, berangkat. Perkara di tengah jalan ternyata musibah. Qadarullah. Memang sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan sudah tersimpan di Lauhul Mahfuz. Selesai. Jadi orang beriman itu enak. Kalau mengimani takdir. Itu enak. Ya, seperti itu. Ibu-ibu juga begitu. Ya, ternyata suaminya nikah lagi, takdir qadarullah. Qadarullah. Gak usah pakai ditambahi. Makanya firasatku pirang-pirang dino, gak usah syirik. Sudah qadarullah. Sikapi dengan sabar, ridho, gitu ya. Seperti itu. Ya. Itu. Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dirahmati Allah. Allahumma wa iyyakum. Semoga Allah merahmati antum pula. Afwan Ustaz. Yang bagus gitu loh kalau nulis.
nama majelis yang diharamkan mengatasnamakannya berlebihan dan meniru kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Ya, perbuatan tersebut benarkah belum? Iya. Bapak Ibu sekalian, kita nggak boleh tasyabuh. Tasyabuh itu menyerupai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Nggak boleh. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, bukan hanya Yahudi, Nasrani. Nabi mengatakan memang ada dalil yang mengatakan Yahudi, Nasrani, yaitu umat ini akan mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani. Maka itu tidak diperbolehkan. Ada lagi Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin. Kata Nabi SAW, tidak akan pernah terjadi hari kiamat hingga beberapa kalangan dari umatku mengikuti jejaknya orang-orang musyrik yang terdahulu. Ya. Jadi umat Nabi mengikuti jejak musyrik orang-orang terdahulu, musyrikin terdahulu. Sampai Nabi menutup sabdanya, wa hatta liya'budul awthan, sampai nanti umatku ini kembali nyembah berhala. Umat ini balik lagi nyembah berhala. Itu baru terjadi kiamat. Contohnya kayak apa? Banyak Bapak Ibu. Fenomena kesirikan, syirik zaman now lebih dahsyat daripada syirik zaman dulu di zaman Nabi. Kalau dulu di zaman Nabi, syirik yang terjadi di zaman Nabi, mereka orang-orang kafir suka menggantungkan di pohon-pohon itu senjata-senjata mereka. Makanya orang kafir itu punya pohon namanya Zatu Anwat. Itu dijadikan semedi, pedang-pedang mereka digantungkan di situ supaya menang. Kalau di zaman kita bukan pohon Zatu Anwat aja, banyak orang itu bersemedi di tempat-tempat yang dikeramatkan. Banyak, misalnya ke pohon Dewan Daru, menunggu rontokannya pohon tersebut. Katanya kalau kena rontokannya maka akan kaya raya. Ya seperti itu. Apalagi musim tahun politik kayak begini, banyak yang pergi supaya kepilih. Itu termasuk ini memajang foto-foto ulama, ngalap berkah dengan foto-foto ulama. Kan saya pernah bercerita, saya mampir ke salah satu depot, ya depot sate gulai. Saya masuk, saya lihat paling pojok itu banyak foto. Saya lihat siapa ini, saya deketi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, sampingnya Umar. Batin saya, dalam hati saya, mulai kapan di zamannya Abu Bakar ada selfie, ada foto? Loh, Utsman, Ali, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Siti Jenar, terus kemudian Nabi Khidir, terus kemudian wali-wali, 9 wali, ada semua, ulama, full. Saya tanya sama masnya, mas, yang punya ini ada yang punya ini. Oh, wonten, abah wonten. Iya. Enggak apa-apa, saya kalau ada saya pingin ngobrol aja. Oh iya, Mbak, wonten tamu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Iya, Mbak, Badhe Tanglet mau tanya. Ini foto-foto ini, Mbak. Ini siapa ini, Mbak? Foto ini. Oh, ini kita yang soleh, Pak Ustaz. Ini Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Terus maksudnya apa, Mbak? Kok dipasang ini? Inilah orang soleh toh Pak Ustadz. Lah kita ini usahakan pengen dapat berkahnya orang soleh. Berarti jimat ini termasuk menggantungkan, yaitu mengharap keberkahan. Ini termasuk orang-orang dulu begitu, syirik yang terdahulu. Akhirnya saya bilang sama mas sudah dijual? Sudah. Tolong dipakai untuk yang lain saja. Maaf saya bayar, saya tidak mau, saya tidak ambil. Mohon maaf. Kita nggak boleh makan di tempat-tempat seperti ini. Kenapa? Karena efeknya berat Bapak Ibu. Efeknya, satu pengaruhnya, gara-gara pesugihan kayak begini, pesugihan pakai foto-foto ulama begini, efeknya kita malas sholat, malas beribadah, tahajud malas, semuanya, malas berbakti kepada orang tua, malas bersedekah. Efeknya itu ke sana. Oleh karena itu tinggalkan, yaitu tempat-tempat seperti ini. Oleh karenanya, maka meniru-niru mereka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti beberapa waktu yang lalu saya cerita juga tadi, persis hari Ahad kemarin saya ada taklim di Citraland. Kajian saya jam 10 pagi. Jam 10. Itu saya nyampe ke tempat orang yang punya hajat jam 12 hampir setengah 1. Kena macet di depan Royal Resident Piyung, Gunung Sari. Sampai mau ke lampu merah menuju ke Unesa. Ternyata di situ ada pawai. Saya pikir hari santri.
Karena paginya ada di Tugu Pahlawan hari santri peringatan. Tidak taunya tulisannya besar, sedekah bumi. Bapak Ibu tahu yang dilakukan mereka? Yang dilakukan sambil mengusung ogoh-ogoh. Patung besar, simbol kayak syaitan. Yang ngusung wanita berjilbab. Muslim. Serik ini. Bahkan mereka juga pakai seperti orang Bali dan seterusnya. Pakai busana seperti itu. Ini jelas menyerupai agama lain, gak boleh melunturkan akidah. Terus yang diusung itu apa? Simbol apa? Sedekah bumi. Allahu Akbar. Serik ini semua. Itu kalau saya turun, terus saya nyampaikan ini, waduh. Wassalam. Kita tutup wassalam ya. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang manfaat dan barokah. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.